begitu karena sudah lapar. Alhamdulillah, ini undangan saya yang kelima. Dari subuh itu saya selalu melewati makanan. Dan hari ini insya Allah lewat juga. Maka saya lapar sama Pak. Itu namanya kelewatan rezeki. Tetapi alhamdulillah saya bukan sekedar jadi guru, tapi saya tuan guru. Lebih dari sekedar guru. Makanya teman-teman tuan guru menurut saya hari ini tuan guru P3K. Whatever. Jawaban saya satu, sawahul himam la tahdiku as-sawah. Usaha apapun tidak akan pernah mampu membakar takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekeras apapun kita berusaha, tapi tidak akan satu pun mampu merobek takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada satu sisi saya jadi seorang bapak dari anak-anak saya. Satu sisi saya dipanggil Abi oleh istri saya. Satu sisi saya dipanggil Nak oleh mami saya. Satu sisi saya dipanggil Tuan Guru oleh jemaah saya. Satu sisi saya disebut Pak P3K oleh Guru Bismillah. Semuanya saya serahkan kepada Allah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat siang. Sekalian bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Salawat atas nabi Allah Muhammad. Bersyukur pagi ini menjelang siang kita berkumpul untuk berhalal bihalal. Semoga halal bihalal kita menjadi berkah dan ridha Allah, dan semangat kehidupan kita selalu menjadi kesuksesan kita ke depan. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa tercurah dan dimakan. Semoga atas junjungan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Allah, hari ini kita berbicara halal bihalal. Tentunya yang dibahas sama Pak Wali itu semua materi saya sudah itu. Saya tidak boleh habis kecek sih. Ada kerbau, ada kucing, ada macam-macam. Sudah lengkap. Tinggal saya mencukupkan sedikit saja. Dan ini juga wasiat. Saya paham Bapak Ibu kelaparan. Dan kita tidak disiapkan itu. Maka bersabar. Yang luar biasanya, saking hebatnya semangat kita halal bihalal. Sejak saya masuk halal bihalal yang sama kodok ada. Guru-guru yang rupi kodok. Ketika saya sampai surga depan ada halal bihalal. Saya sampai ke hutan saya ada yang halal bihalal. Itu semangat halal bihalal. Walaupun tidak jiwa dan hati dan sini, tapi dia tetap hadir. Alhamdulillah. Itu artinya semangat halal bihalal. Apa yang harus muncul halal bihalal itu Bapak Ibu, tentunya kita saling menghalalkan. Dan setelah kita ini berhalal, kita sulurkan dengan diri halal yang baik-baik saja. Artinya yang buat hubungan kita tidak baik ya karena kita punya masalah sama orang lain. Dan hubungan kita kurang pas, kurang bentur, kurang hebat karena kita memang selalu punya masalah sama orang lain. Maka halal bihalal ini artinya lepaskan semua dosa noda yang membuat hubungan kita tidak baik. Bila halal dan susulkan dengan halal saja. Dalam hal ini kita sudah melepas semua dosa kita. Setelah ini kita lagi sebar-sebaran. Itu namanya halal bihalal. Maka tetaplah konsisten dalam kehalalan. Hari ini kita baik, maka seterusnya kita harus menjadi baik. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah sukses tanpa menjadi orang yang selalu meminta kebaikan. Oleh karena itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, muqaddimah muttaqin. Sebelum kata muttaqin itu muqaddimah Allah, wasariqu ila maghfiratin min
Ternyata kata ulama, yang mutakin itu dimukadimahkan dengan kata salih itu berbeda. Kalau mutakin di belakangnya itu ciri khas. Tapi kalau mutakin masalih itu karakter. Jadi kalau dikatakan masalih dalam masyarakat majana bersama orang dan mutakin, ya garis besarnya mutakin itu ke belakang. Yang sering dibahas oleh ulama kita, penceramah kita, ciri ketakwaan, tapi belum pernah diungkap bagaimana mukadimah mutakin. Mukadimah mutakin itu adalah bahasa di dalam masyarakat. Orang yang mengerjakan kebaikan untuk Allah SWT. Orang yang menghebat akwalnya itu bapak adalah mereka yang tidak pernah luput dari kebaikan. Kenapa? Karena mereka sadar pada saatnya mereka tidak akan mampu melakukan kebaikan tersebut. Karena Nabi mengatakan sesuai dengan ayat ini, bahwa amal soleh kemuliaan sedangkan kebaikan sebelum waktu melakukan kebaikan dicabut oleh Allah. Nabi mengatakan karena manusia an-nasiyah manusia ini pada saatnya akan tua baik. Ya, yang kami nanti akan tua padanya dua hal. Pertama, yakni maunya. Yang kedua, mampunya. Pada saatnya kita hanya punya mau dan mampu. Ya, dengan mau itu kita mampu melakukan apapun. Tetapi juga ada nanti pada saatnya yang bersisa pada kita hanya mampu saja, Allah cabut mampunya. Ya. Pada saat itu kita punya mau, tapi baru berbeda. Mau memakai kaki fleksibel pada saat itu gigi berbeda. Kita mau mendengar pengajian, tapi saat itu ketok betul. Kita mau untuk jalan-jalan keliling Eropa, tapi apa? Tapi kaki sudah bengkok. Pada saat itu kita mau ibadah banyak-banyak, tapi mampu tidak. Maka sering dilupakan nikmat terbesar bukan sekedar nikmat sempat dan sehat, tapi nikmat terbesar hari ini ada mau dan mampu. Kata Imam Ghazali, hidayah itu lebih dari kata mau. Ya. Maka ada kaidahnya, aku bisa, aku tahu karena aku mau, aku tak bisa, aku tak mampu karena aku tak mau. Maka engkau adalah bagian daripada mau. Mau itu di mana? Kata Nabi, mau itu di hatimu. Bisa itu di mana? Bisa itu di otakmu. Mampu itu di mana? Mampu itu di tanganmu. Jadi oh ya siap. Ya mungkin sudah bilang di kaki, ya siap. Coba sedaya itu pakai kaki apa? Siap dulu. Itu ngete. Atau bedanya bisa kamu mampu itu ada di tangan ini ibaratnya kata Allah bahwa bersatu firman Allah lima kasabat aidin nas larangan dan lakukan itu bisa rusak sebab tangan manusia. Kenapa bisa ada dengan tangan? Padahal seberapa besar tangan kita bisa merusak bumi dan laut. Ya, karena memang power kita ini ada di tangan kita. Makanya kata ulama, Anda bisa, Anda tahu dan Anda mau, Anda tak bisa dan tak mampu karena tidak mau. Maka hari ini pertanyaan maunya Bapak Ibu, manusia yang paling pada itu kata yang berjamaah, mau tidak ada, mampu dia. Mede banyak yang ada. Nah, kalau efek dulu, mede, apa bilangnya mede. Ada di rumah itu dia ada hotel di jalan, dia akan mana apa? Ini nanya, ini ada nanya, ini balik kita nanya, dia agak berlalu sih, dia bilang malu ini nanya, nanya. Kadang ada yang mampu, tapi mampu tak ada. Mampu ya. Ada baru tapi mampu tak ada. Maka hari ini
Sehingga apa kata Nabi? Ketika engkau sudah berbuat baik, jangan khawatir engkau itu dibalas atau diberi apa oleh orang yang engkau berbuat baik. Kenapa? Karena engkau punya Tuhan, engkau punya Roh, indah roba, engkau punya Tuhan dalam yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah buta, yang tidak pernah ngantuk, dia tahu yang terbaik untukmu. Maka perhatikan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Kerjakan saja, kamu tahu apa maumu. Ya, kerjakan saja. Saya diundang pulang ke sini, tidak pernah saya hitung berapa orang saya di sini. Kalau saya mau akan saya jadi jangan berpikir kita itu dapat apa dengan berbuat baik. Pikirkanlah Anda memberi apa, karena engkau punya Tuhan yang tidak tuli dan buta. Dia tahu yang terbaik untukmu. Ya. Saya sering ceritakan satu kisah saja, bukan penduduk dan bukan apa. Ini real manusia. Ini jangan haji ketika saya haji. Tapi saya jadi kasih sangat sayang. Saya sudah menjanji sama orang ini ceritakan dulu siap. Tapi saya ceritakan kami di PGRI. Mohon maaf saya. Tapi saya sebut di mana. Saya punya jemaah. Ini jemaah. Dulu kita 2019 itu semua NTB itu satu maktab di Azizi, satu hotel besar. Cerita ada satu jemaah. Saya ini konten setiap zuhur, asar, ya, itu saya kajian manasik di hotel. Alhamdulillah semuanya itu. Nah cerita ada satu jemaah yaitu terus. Sementara saya tidak melihat dia itu berada di hotel situ. Nah kemudian dia datang sudah cerita, Pak Tuan Guru, katanya, Tuan Sampul, pada saya itu dalam paham untuk saya terima. Angkut Tuan Guru, yang teliti atau yang hotel dulu. Lalu yang dengan mengaji itu guru. Terus dia perlu yang di VIC guru. VIC dia itu ternyata furoda. Kenapa sih dia bisa tahu di sini? Nah, udah sudah ya orang guru. Nah, akhirnya itu supaya. Tapi hebat ceritanya saya pernah begini tuan saya ceritain yang ini yang punya waktu. Pegawai yang ini berada satu hijau keliling. Dia ini hanya selang satu hijau keliling. Tahu dari satu hijau? Yang ini dia memang sepotong dulu. Ya, saya dari satu tempat. Saya dari satu tempat mungkin di sana. Setiap subuh, setiap sholat subuh kebiasaan saya pagi saat belum ada apa-apa kendaraan saya mulai berjalan. Kemana Tuhan mengarahkan saya untuk berjualan dari satu hijau. Akhirnya singkat cerita, sampailah saya di perempatan sulit di sana. Masih sepi, ya. Masih jam-jam 5. Saya melihat ada batu yang agak besar di tengah jalan. Dengan niat tulus dan ikhlas, saya mengatakan, ya Allah, saya tidak mau orang lain celaka karena batu ini. Kemudian saya ambil batu itu belum sampai saya ke pinggir, masya Allah ditabrak sama mobil. Mobil dari mana datangnya putus. Tapi hebatnya tuan dulu yang nabrak saya mobil Alphard. Kunci dulu nabrak sih tidak keren.
Apa salah? Apa yang Allah dari mana datang? Dan masya Allah berapa ini dalam apa? Ini yang kembali baru. Lalu si bagusnya bapak ini. Ya, siapa mungkin Allah sama malaikat? Si bagusnya malaikat ini. Berapa ini dia katakan? Bukan ini pak dan apa? Aku ibarat ini silat yang jauh peluru jauh sakit. Ya, ibarat ini yang lebih pak lanjut begitu. Tidak katanya saja. Pokok bapak harus ke rumah sakit. Saya bertanggung jawab. Akhirnya apa? Dinaikkan ke mobil Alfa. Sudah tidak? Naik ke mobil Alfa dan hebatnya dibawa ke rumah sakit maka. Disoalkan itu dan dikasih kamar yang VIPVP kalau yang biasa. Padahal itu dia sakit bapak itu tak boleh pokok waktu pokoknya dengan juta waktu. Akhirnya kata bapak tidak apa ini dikus ada yang sudah dikus. Ini bapaknya bercerita bukan saya buat. Ikus payu deh, pesawat itu. Semakin diikus, semakin diikus kemudian akhirnya datang lagi bapaknya Pak, gimana bagus, kesel juga, ya. Jadi sakit apa itu Pak izinkan yang mulai Pak ini sebagai tanda jasa. Saya akan berikan akan sejauh aku itu dia akan rupiah Pak dan naik haji lalu boleh aku naik haji dan ada saya mau tapi sakit haji apa kata bapak itu dari Allah Pak kalau ini anda berangkat saya berangkatkan 500 juta saya sangka bukan samping saya berangkat roda saya tuan guru aja berangkat